Dulu, Shopee Paylater dan Shopee Jam dikenal aman karena nggak ada DC lapangan. Cuma teror WA, SMS, dan telepon otomatis. Tapi sekarang semuanya berubah. Baru aja minggu kemarin, seorang nasabah Shopee Paylater dikejutkan oleh kedatangan dua orang tak dikenal. Ngakunya sih dari pihak Shopee dan langsung memberikan surat penagihan. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan Shopee Paylater dan Shopee Jam memiliki DC lapangan? Jadi orang tersebut yaitu salah satu member grup Kang Galbay, seorang ibu muda pengguna Shopee Paylater. Karena suaminya belum gajian, dia terpaksa galbay alias gagal bayar. Biasanya penagihannya itu cuma teror WA, SMS, telepon peringatan. Tapi kali ini beda. Katanya, saya kaget bang, tiba-tiba ada dua orang datang ke rumah, bawa map dan menyuruh saya untuk segera melunasi tunggakan di Shopee Paylater. Dan yang paling mengejutkan, ternyata kasus ini bukan yang pertama kali. Dulu, Shopee Paylater ini tidak memakai DC lapangan, tapi sejak 2024 akhir hingga 2025 ya, bukan 1-2 nasabah didatangi DC lapangan Shopee Paylater ini. Karena seperti yang kita tahu juga, Shopee Paylater ini memiliki beberapa pihak ketiga. Ya, salah satunya PT Lentera Nusantara. Cuman yang perlu kita tahu, tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan. Dan semua pihak ketiga Shopee ini itu hanya penagihan digital saja. Ya, kita kembali ke cerita ibu tadi. Jadi setelah dua orang tersebut memberikan surat penagihan ke ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu yang di awal video itu. Nah, si ibu-ibu ini langsung menanyakan, yaitu surat tugas dan idgar ke dua orang tersebut yang ngakunya DC lapangan Shopee Paylater. Dan ya, sesuai dugaan, dua orang tersebut tidak membawa surat tugas, bahkan tidak punya idgar. Apa kalian berpikir seperti itu? Jika iya, berarti pikiran kita sama. Karena faktanya hingga saat ini Shopee Paylater dan Shopee Jam tidak punya sistem penagihan lapangan. Tidak ada DC yang datang ke rumah, semua penagihan hanya dilakukan secara digital saja. Maksudnya yaitu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS. Bahkan yang perlu kamu tahu ya, pihak Shopee sudah beberapa kali klarifikasi soal ini, yaitu soal DC lapangan yang datang ke rumah. Karena mereka merasa kalau mereka itu belum memiliki DC lapangan. Dan ya, kasus seperti ibu tadi ya, itu bukan cuma 1-2, tapi banyak laporan serupa. Dua orang datang bawa map, mengancam, lalu pergi begitu saja. Beberapa dari mereka bahkan meminta uang langsung, mengaku DC lapangan Shopee. Ya, inilah bentuk penipuan baru menyasar ke nasabah Galbay. Jadi kalau kamu pengguna Shopee Paylater dan Shopee Jam atau kamu salah satu nasabahnya ya, kamu catat baik-baik 3 hal ini. Untuk yang pertama, Shopee Paylater hingga saat ini belum memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi kalau ada DC lapangan datang ke rumah kalian DC Shopee Paylater, kalian hati-hati, itu bisa saja modus penipuan lagi. Karena faktanya mereka belum memiliki DC lapangan ataupun FC. Dan untuk yang kedua, kalau tiba-tiba ke rumah kalian ada DC lapangan Shopee Paylater ya, kalian tanyakan surat tugas, kalian tanyakan idgar. Kalau tidak ada, kalian tolak DC lapangan Shopee Paylater tersebut, karena sudah dipastikan itu modus penipuan lagi. Dan untuk yang ketiga, jika DC lapangan Shopee Paylater datang ke rumah kalian, kalian coba ancam laporkan ya, maksudnya ancam laporkan ke pihak Shopee Paylater, atau bila perlu laporkan ke pihak berwajib. Saya berjamin DC lapangan tersebut akan langsung pergi dari rumah kalian. Karena penipuan seperti ini itu makin marak ya, dan targetnya itu nasabah-nasabah Galbay. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kepanikan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang Galbay. Karena seperti yang kita tahu, kalau orang sudah panik seperti apa? Dan banyak juga seperti yang kamu ketahui, kasus Shopee Paylater dan Shopee Jam itu ya, maksudnya bukan kasus Shopee Paylaternya, tapi yang mengatasnamakan utusan Shopee Paylater. Ya, contoh saja seperti bulan-bulan kemarin ya, banyak tuh kasus limit Shopee Paylater yang diambil oleh orang lain. Yang ketahuan atau yang membayar si nasabah tersebut. Jadi buat kamu nasabah Shopee Paylater dan Shopee Jam, mudah-mudahan setelah melihat video ini ya, kamu bisa lebih berhati-hati lagi.
Oke, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Jadi itulah fakta tentang ShopPayLater dan Shopee Pinjam. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah ShopPayLater dan Shopee Pinjam ini. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.